Oke, selamat datang kembali untuk rekan-rekan JS Kontes. Kita masuk ke video yang edisi yang kedua, yang akan lebih menekankan mengenai operasional dari Supermap iDesktop. Oke. Jadi untuk course plan-nya kita ada dua, yaitu 2 dimensi processing dan 3 dimensi processing. Namun saya rasa untuk 3 dimensi processing itu akan ada di video yang edisi selanjutnya. Jadi di sini akan lebih fokus mengenai 2D processing saja. Oke, overview dari 2D processing, apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama tentu saja data management, kemudian bagaimana kita membuat sebuah maps, kemudian bagaimana kita melakukan query data di Supermap, bagaimana kita melakukan digitasi, kemudian bagaimana kita melakukan beberapa analisis. Untuk analisis ini akan ada juga di video yang edisi ketiga. Jadi untuk 3D itu akan ada di edisi yang keempat, dan untuk 2 dimensi analisis itu akan ada di edisi yang ketiga. Jadi kita hanya fokus pada 4 overview yang pertama. Oke, jadi saya sudah menyiapkan data sampel. Mungkin nanti saya juga akan bisa upload data sampelnya untuk teman-teman coba sendiri. Ini ada 2 dimensi data yang berupa data CAD, shapefile, Excel, TIFF, dan JPEG. Oke, saya rasa kita bisa buka. Oke, sebelumnya mungkin di sini ada skills yang bisa kita capai dalam exercise kali ini. Yang pertama, bagaimana kita mengimport berbagai jenis data di Supermap, dan bagaimana kita mengekspor datanya ke dalam format yang berbeda. Kemudian bagaimana kita mengkonversi data satu ke data lainnya. Saya bisa tunjukkan datanya apa saja. Oke, di sini ada 2 dimensi data. Kita punya data CAD, shapefile, Excel, dan TIFF, juga JPEG. Oke, kita bisa buka Supermap iDesktop-nya dulu. Oke, jadi seperti saya sudah jelaskan pada video edisi yang pertama, sebelum kita mengimport data atau membuat sebuah dataset baru, kita harus membuat sebuah database dulu. Entah itu database yang mau kita koneksikan atau kita bentuk baru. Untuk lebih mudahnya, memang kita tinggal membuat sebuah file data source. Jadi kita tidak perlu mengkoneksikan dulu database atau menginstal dulu database di PC kita. Jadi kita buka new file data source. Kemudian kita cari tempat kita mau menyimpan data source kita. Misalkan saya ingin menyimpan di materials data, dengan saya bentuk folder baru, misalkan tutorial. Saya mau menyimpan data source tersebut di folder ini, tutorial, misalkan dengan nama edisi 2. Oke, harus ditekankan bahwa di data source kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi harus kita pakai underscore, atau misalnya kita seperti ini saja, gitu. Ini ada 2 jenis data source yang bisa kita bentuk sebagai file data source, UDBX atau UDB. Namun untuk mempermudah, untuk menggabungkan data-datanya secara bersamaan di satu file, itu kita tinggal bentuk sebagai UDBX saja. Kemudian kita save. Nah, nantinya dia akan muncul sebagai node baru di bawah data source ini. Jadi kalau teman-teman mau lihat ini bentuknya seperti apa, kita kembali ke materials, data, kemudian ke tutorial. Nah, akan ada satu file saja. Jadi semua dataset yang kita punya nanti itu akan tersimpan di dalam data source ini. Jadi sebenarnya ini lebih mempermudah, karena nantinya kalau teman-teman ingin sharing project, itu teman-teman hanya tinggal mengcopy data source-nya dan juga workspace-nya. Oke, kita lanjut ke bagaimana kita mengimport datanya. Untuk mengimport data, pertama kita klik dulu data source tempat menyimpan datasetnya. Karena misalkan ada banyak data source, kita harus pilih dulu data source yang mana. Kemudian klik kanan dan pilih import dataset. Nah, di sini akan ada Windows yang muncul. Kemudian ini ada add file. Kita pilih yang add file. Kalau ini add folder. Jadi add folder, misalkan teman-teman punya GDB data,
dan ingin membukanya di Supermap, ya berarti teman-teman bukanya select file geodatabase. Tapi kalau bentuknya file format, itu tinggal kita add sebagai file. Kemudian kita kembali ke data yang mau kita buka. Misalkan yang paling mudah saya buka cat. Oke, ini adalah DWG. Kemudian kita klik open. Oke. Ini untuk cat itu kita bisa buka sebagai cat atau simple dataset. Kalau kita buka sebagai cat artinya dia sudah dia akan dataset tersebut akan muncul sebagai gabungan dari data-datanya. Jadi tidak terpisah antara point, polygon, dan lain sebagai dataset yang terpisah. Kalau misalnya kita ingin membukanya sebagai dataset yang terpisah, kita buka sebagai simple dataset. Gitu, dan untuk parameter lainnya kita bisa bentuk default, kemudian klik import. Oke, kalau kita mau lihat datanya, kita tinggal double klik saja dataset. Seperti ini ya, hasil DWG-nya. Misalkan kita mau close dulu, nggak apa-apa. Kemudian kita import data-data lainnya. Klik kanan pada data source, kemudian import, kemudian klik add file. Kemudian misalkan data selanjutnya adalah shapefile. Klik open. Nah, kita bisa membuka lebih dari satu dataset pada waktu yang bersamaan sebelum kita klik import. Jadi lebih baik mungkin kita import secara bersamaan saja. Kemudian kita import Excel. Oke. Saya lupa, ini harus yang dua-duanya mungkin. Kemudian tab div-nya kita buka juga. Kemudian yang terakhir kita buka JPEG. Kita buka yang ini. Oke, kita setting dulu satu persatu untuk untuk yang paling atas dulu. Untuk XLS-nya kita yang ini mungkin tidak ada koordinatnya, jadi kita nggak usah buka yang ini. Yang ini kita ada koordinatnya. Kita untuk file spreadsheet, kita bisa mengimport spasial datanya secara langsung. Misalkan longitude-nya kita pilih yang X, tabel field yang X, dan kemudian latitude-nya kita pilih yang Y. Untuk lainnya kita bisa default, kemudian kita masuk ke image. Nah, untuk image itu ada dua tipe, ada image saja dan ada raster. Kalau image saja artinya dia tidak punya nilai elevasi grid gitu. Kalau raster dia punya nilai elevasi grid. Kemudian ini SHP mungkin bisa default dan ini TIFF. Sama halnya dengan JPEG itu dia pokoknya semua jenis dataset raster itu kita bisa buka sebagai image ataupun sebagai raster itu sendiri. Misalkan kita ingin membuka DEM data, artinya kita bukanya sebagai raster. Lebih baik kita buka sebagai raster dibandingkan kita buka hanya sebagai image gitu. Kita bisa import semuanya. Di sini ada output Windows-nya ya. Dia success atau dia failed gitu. Oke, semuanya ada. Oke, kita coba buka satu-satu dulu ya. Bisa double klik atau bisa klik kanan add to new map. Oke, ini yang pertama, dataset yang pertama. Kemudian dataset yang kedua kita add to new map lagi. Nah, di sini ada dua dataset. Oke. Nah, dataset yang Excel tadi sudah langsung sebagai point karena dia sudah kita masukkan koordinatnya juga. Kemudian kita klik kanan juga, add to new map. Ini untuk dataset yang selanjutnya. Kemudian yang shapefile, saya salah. Oke, dataset selanjutnya add to new map juga. Kemudian dataset yang terakhir add to new map. Oke, seperti ini data-datanya kalau kita buka secara terpisah. Oke, bisa kita lihat di sini, kalau kita buka secara terpisah, di layer manager itu hanya ada satu dataset yang terbuka, hanya ada satu layer dataset, tergantung dari dataset mana yang kita buka. Kalau kita buka yang lighting plan, artinya yang ada di layer manager hanya layer cat. Kemudian kalau kita bukanya Excel, ini adanya layer point. Kemudian di image ada layer image.
Kemudian di SHP ada layer SHP, dan di World Earth itu ada layer TIFF. Bagaimana kalau kita buka misalkan semuanya secara bersamaan? Misalkan kita blok datasetnya, kemudian kita klik kanan add to new map. Oke, ada banyak layer yang muncul, tapi mungkin karena lokasinya tidak sama, jadi dia tidak muncul secara bersamaan. Tapi kalau kita misalkan zoom to layer, klik kanan, kemudian full extend, nah dia akan muncul. Gitu. Dan di sini ada semua datasetnya, artinya semua dataset tersebut muncul di satu map Windows. Misalkan kita delete SHP layer, maka dia akan hilang pada map Windows-nya. Seperti itu. Saya close dulu ini semuanya karena mungkin akan membuat rumit. Oke, itu bagaimana cara kita mengimport datasetnya. Itu jenis dataset apapun, cara mengimportnya sama. Yang pertama kita bentuk dulu database-nya atau UDB-nya, kemudian kita import datanya, atau kita bentuk data baru, gitu kayak new dataset di sini. Tapi kita klik dulu data source-nya, kemudian kita bisa klik new dataset. Kita pilih dataset mana yang mau kita buat. Selanjutnya di presentasinya kita lihat, oke, kita akan membuat sebuah digital map dengan data-data yang diberikan pada ini data sampel Philippines. Oke. Kita akan skills yang akan kita capai adalah membentuk sebuah membuka sebuah web data, misalkan OpenStreetMaps, kemudian kita melakukan dynamic projection. Artinya kalau dynamic projection itu dataset yang berbeda koordinat sistemnya, itu kita bisa tetap overlay datanya tanpa mengubah sistem koordinat default yang ada pada data tersebut. Kemudian kita melakukan layer style settings atau desain petanya, kemudian melakukan thematic maps, dan memanage layer-layer pada layer manager, dan melakukan layout. Oke, yang pertama tentu saja kita add datanya ke map Windows, terus kita adjust ordernya, kemudian membentuk layer style-nya, membentuk tematik, kemudian save map dan workspace. Oke, kita bisa langsung buka di Supermap. Mungkin ini kita bisa close. Oke, jadi kalau kita tidak butuh UDB yang kita buka untuk project yang lainnya, itu kita bisa close saja UDB-nya. Ingat, bukan di delete. Jadi kalau dataset jika ingin dihilangkan, itu di delete dataset. Tapi kalau data source jika ingin ditutup, itu di close. Gitu. Ya. Oke, kita cari dulu datanya. Ada di data. Kemudian oke. Oke, mungkin kita bisa menggunakan dataset data source yang kita sudah bentuk sebelumnya. Jadi saya tadi buka lagi data source-nya. Kalau misalnya kita sudah membuat data source, kemudian kita ingin buka lagi, itu kita tinggal klik kanan, kemudian open file data source. Kita cari data source-nya di mana. Oke, ini. Oke, kita akan menggunakan shapefile-nya mungkin. Oke, di sini ada satu shapefile. Saya bentuk. Oke, yang pertama kita akan membuka web data. Cara membuka web data atau base map itu adalah data source. Jadi kita buka data source baru. Kita buka data source base map online. Klik kanan, kemudian kita pilih open web data source. Kita misalkan pilih Google Maps atau OpenStreetMaps, kita pilih OpenStreetMaps, kemudian klik open. Nah, di sini kita expand tombol plus-nya dan pilih yang standar.
Kita bisa, oke. Ini adalah base map-nya. Kemudian kita ini di Indonesia, kemudian tapi sepertinya datanya bukan di Indonesia, jadi kita bisa langsung drag datanya, kita overlay datanya, expand yang di data source edisi 2, kemudian drag datanya ke dalam base map. Nah, ini merupakan dynamic projection. Jadi seperti kita tahu bahwa base map itu memiliki sistem koordinat web Mercator atau spherical Mercator. Sedangkan mungkin data shapefile-nya itu bukan dalam koordinat sistem tersebut. Sehingga harus dilakukan dynamic projection untuk tetap bisa mengoverlay-kannya atau tetap bisa dilakukan proses overlay dari data-data yang berbeda. Kita klik yes. Nah, di sini lokasinya. Seperti ini adalah data di China. Mungkin tidak apa-apa, nanti kalau teman-teman punya data di Indonesia, bisa juga digunakan data-data yang ada di Indonesia. Ini kalau misalkan seperti dilihat, kalau misalkan kita ingin hide base map-nya, tinggal kita klik tombol yang ada mata yang ada di layer manager ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan styling peta. Oke, layer style settings. Untuk layer style setting sendiri, teman-teman tinggal mengklik di layer manager. Jadi proses desain itu bukan lagi ada di workspace manager, tapi ada di layer manager. Jadi teman-teman klik layer manager, klik layer yang akan kita ganti-ganti stylenya. Klik kanan, kemudian pilih layer style. Oke, ini cara bagaimana teman-teman mengganti keseluruhan data, keseluruhan records atau features yang ada dalam sebuah dataset. Jadi terganti seluruhnya. Misalkan saya ingin membuat fill-nya itu transparan, kita pilih yang no. Gitu. Ini akan transparan semuanya. Misalkan kalau kita overlay sama base map-nya, dia akan seperti ini. Oke, atau misalnya kita ganti width-nya, itu misalnya jadi 2. Kalau kita overlay seperti ini, gitu. Itu tergantung dari desain teman-teman sekalian. Color-nya hitam, seperti ini. Atau bagaimana jika teman-teman ingin membuat sebuah peta tematik dari dataset tersebut. Jadi kalau kita membuat sebuah tematik maps, itu kita akan membentuk sebuah layer baru. Seperti contohnya, misalnya saya matikan dulu supaya lebih jelas. Jadi contohnya kita klik dulu layernya, kita klik layer dataset shapefile-nya, kemudian klik kanan, pilih thematic maps. Kemudian ada beberapa jenis thematic maps yang bisa dibentuk. Yang pertama unique value maps, kemudian range kalau kita ingin membentuk thematic map range, kemudian label, grafik, dan lain sebagainya. Untuk lainnya itu kita bisa pilih yang default dulu untuk unique value, kemudian klik OK. Oke, dia akan membentuk, di sini kita bisa lihat dia membentuk ke satu layer tematik baru. Jadi kalau misalkan dataset itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti polygon, kalau line seperti line, point itu simbol point. Tapi kalau misalkan tematik, dia simbolnya akan seperti ini, seperti maps. Nah, kita di sini setting parameternya. Misalnya kita buka dulu nih atribut table dari data shapefile-nya, klik kanan, kemudian browse. Nah, mungkin kita bisa ubah sebagai atribut parameternya adalah name. Kemudian kita pilih expression-nya itu adalah name. Nah, di sini ada banyak sekali atribut unique value-nya sesuai dengan parameter yang kita pilih. Ini kita bisa ganti warnanya berdasarkan color skemanya. Misalkan seperti ini, atau kita ganti satu-satu. Tinggal kita double klik saja, kemudian kita pilih warnanya, oke. Kita double klik lagi lainnya, pilih warna yang lain, seperti ini. Jadi ini bisa tergantung teman-teman sekalian, apa mungkin lebih cepat menggunakan color schema atau kita ganti satu-satu warnanya. Nah, kalau kita ingin membentuk thematic map yang baru, artinya misalnya saya ingin membentuk label, artinya kita harus membentuk thematic maps yang baru. Kita harus membentuk thematic maps yang baru menggunakan label thematic maps.
Di sini kita klik dulu layer dataset shapefile-nya, klik kanan, kemudian pilih yang create thematic maps label. Kemudian pilih yang uniform, klik OK. Nah, expression-nya itu tetap name. Kita bisa ganti parameter-parameternya di styling atau advance. Untuk di styling kita bisa ganti font, kemudian size font-nya, size-nya 8 misalkan. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini cara untuk membuat sebuah thematic maps. Jadi kalau ingin membentuk lebih dari satu thematic maps, jangan sampai kita klik ininya untuk membuat thematic maps. Karena ini akan memodify. Jadi kalau ingin membentuk thematic maps baru adalah masuk ke layer datasetnya lagi, layer shapefile-nya lagi. Selanjutnya, kita akan memanage sebuah layers. Oke, jadi apa jadinya kalau misalkan kita ganti ordernya OpenStreetMap di paling atas. Nah, maka data-data yang ada di bawahnya itu tidak akan muncul. Jadi itu bagaimana caranya kita melakukan order atau manage order layer. Nah, seperti itu. Atau bagaimana kalau teksnya kita bentuk di bawah, maka tidak akan muncul. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa order layernya ini sudah tepat. Kemudian kita membentuk sebuah layout. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah layout, pastikan bahwa teman-teman sudah menyimpan styling petanya itu sebagai maps. Jadi di sini maps-nya masih kosong. Kalau kita ingin membentuk sebuah maps, misalkan pastikan dulu scalingnya tepat, kemudian visualisasinya seperti ini. Klik kanan, kemudian save map. Di sini misalkan edisi 2. Klik OK. Nah, di sini akan tersimpan sebagai maps. Jadi kalau kita close, kita tinggal buka lagi edisi 2 maps ini, kemudian akan muncul sebagai visualisasi yang sama. Tapi apa jadinya kalau kita tidak save maps-nya? Kalau saya delete maps-nya, maka kalau saya buka dataset shapefile lagi, dia akan muncul sebagai default. Jadi, apa yang sudah kita lakukan pada dataset kita itu tidak akan tersimpan kalau kita tidak membentuk maps-nya. Seperti itu. Jadi, misal saya coba buat lagi thematic maps-nya. Klik kanan, kemudian pilih lagi untuk label. Oke, misalkan seperti ini saja. Saya save maps-nya. Ini default juga tidak masalah nama maps-nya. Kemudian misalkan saya close atau tidak di close pun tidak apa-apa. Baru kita masuk ke layout. Klik kanan di layout, kemudian pilih new layout. Kemudian kita pilih yang blank template. Oke, di sini teman-teman bisa atur page-nya itu sesuai misalkan biasanya teman-teman menggunakan Microsoft Office itu juga sama tipenya. Kita set dulu marginnya, kemudian orientasinya. Misalkan kita set orientasinya horizontal. Kemudian di sini ada paper size-nya apa, A4, letter, A3 atau yang lainnya. Kemudian di sini ada export-nya dan ada layout properties kalau kita klik. Nah, di sini ada show grid. Ini grid-grid kotak-kotak ini kita bisa on off. Oke. Nah, bagaimana cara memunculkan petanya? Itu kita masuk ke object operation. Kemudian pilih yang maps. Di sini ada frame yang bisa kita pakai. Misalnya saya bentuknya round rectangle. Kita gambar di petanya. Kemudian klik kanan kalau selesai. Kemudian double klik. Nah, dia akan meminta kita untuk memilih peta mana atau maps mana yang mau kita munculkan pada frame tersebut. Karena kita bisa menyimpan lebih dari satu maps. Jadi kita harus memilih maps yang mana. Karena saya hanya punya satu maps, maka artinya saya hanya bisa membuka satu maps. Nah, seperti ini. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, scalingnya mungkin tidak tepat. Gitu. Jadi kita harus mengganti scalingnya. Kita klik kanan pada frame, kemudian pilih focus map. Ya, kita tinggal zoom in, zoom out sesuai dengan scaling yang kita inginkan. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa matikan focus map-nya.
klik kanan lagi, matikan fokus mapnya untuk bisa mengklik daerah yang lain. Gitu. Kalau kita ingin men-set langsung, kita ingin men-set langsung sebagai scaling, kita tinggal properties. Nah, kita masukkan scale-nya di sini. Misalkan saya masukkan 1:, misalkan 0. Nah, seperti itu. Jadi nanti mungkin di bagian layout-nya akan lebih bagus angkanya. Jadi kita menggunakan set scale secara langsung. Jadi klik kanan, kemudian map properties, layout properties. Nah, kemudian bagaimana caranya memunculkan elemen-elemen peta yang lainnya? Itu kita, bisa dilihat kalau misalkan kita tidak mengklik dulu frame-nya, ini elemen peta tidak akan bisa diklik. Ini berbentuk abu, berwarna abu. Makanya kita harus klik dulu map properties-nya, kemudian kita pilih elemen petanya. Pertama, misalkan kita pilih scale. Kita tinggal gambar scale-nya, kemudian kita ganti stylingnya yang mana. Misalkan saya cuma mau 1:berapa angka gitu. Ini saya tidak akan fokus ke desain layout-nya. Ini saya hanya menunjukkan bagaimana caranya menampilkan beberapa elemen petanya. Untuk desainnya mungkin teman-teman bisa coba-coba sendiri. Gitu. Kita klik lagi untuk menampilkan legenda. Oke, di sini harus diketahui bahwa legenda ini akan bergantung dengan layers. Jadi kalau ada thematic maps, kita lihat di sini thematic maps, maka layer thematic maps juga akan muncul. Seperti itu. Jadi tergantung dengan layer yang kita munculkan, itu adalah legenda yang akan muncul di layout. Jadi kalau kita tidak ingin memunculkan memunculkan layer-layer tertentu, mungkin kita bisa hide layers-nya. Ini juga bisa diganti legenda title-nya, misalkan legenda. Lalu ini juga kita bisa ganti posisinya, kemudian fill color-nya, kemudian legenda title-nya, font-nya bisa kita ganti. Oke, di sini saya geser, bisa lebih jelas. Nah, di sini kolomnya juga bisa kita ganti, misalkan mau 4 kolom atau 5 kolom di sini. Seperti itu ya. Mungkin nanti bisa dicoba-coba lagi. Kemudian elemen peta yang lainnya adalah seperti ini, arah utara bisa diganti juga atau teman-teman bisa masukkan image lain. Selanjutnya, kalau ingin menampilkan grid, ini ada gratikul, ada juga measure grid. Bisa dicoba. Ini saya pilih salah satu contoh gridnya. Tapi mungkin bisa dicoba juga yang lainnya. Nah, selanjutnya kalau ingin membentuk sebuah frame kotak, itu bisa kita gambar saja poligon di dalamnya. Oke, di sini ada berbagai macam poligon, kita pilih yang rectangle supaya langsung kotak. Misalkan di dalamnya ada teks, itu juga bisa langsung dimasukkan teksnya. Peta A. Dan kayak gitu, atau kita masukkan image. Kita gambar dulu frame-nya, baru masukkan picture-nya yang mana. Oke, seperti itu cara membentuk layout-nya. Nah, untuk layout, setelah kita bentuk layout-nya, jangan lupa kita simpan. Karena nantinya kalau kita tidak simpan, kalau kita buka workspace, kalau kita buka project kita yang ini, maka layout-nya itu akan hilang. Cara simpannya adalah klik kanan, kemudian save layout. Pilih misalkan edisi 2 juga. Nah, dia akan muncul sebagai layout di sini. Kemudian baru kita bisa export layout-nya misalkan ke PDF. Export ke PDF, kemudian klik OK. Ada dua cara sebenarnya, export PDF atau print to PDF. Kita export ke PDF. Ini hasilnya kita bisa lihat. Nah, ini hasilnya. Atau export ke PNG. Ini adalah JPEG atau PNG atau TIFF dan bitmap file.
Nah, setelah kita men-save data source, data set, kemudian kita menyimpan data source, data set, maps, layout, yang paling penting jangan lupa kita save workspace-nya. Jadi kalau kita tidak menyimpan workspace-nya, itu akan muncul sebagai untitled workspace. Kalau kita simpan, kita klik kanan, kemudian save workspace, kita pilih dulu lokasi penyimpanannya, misalnya di sini edisi 2, kemudian klik save. Klik save lagi. Nah, ini akan muncul sebagai edisi 2. Jadi kalau kita close nih, kita close workspace-nya, kemudian kita buka lagi open file workspace, maka dia akan muncul semuanya. Dari mulai UDB, dataset, maps, dan juga layout. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba melakukan simple query dan juga SQL query pada dataset kita. Pertama kita misalkan buka dulu data shapefile-nya. Oke, simple query artinya kita hanya mengklik datanya, kita double klik, kemudian kita bisa lihat atributnya, atribut information-nya atau properties-nya. Kemudian SQL query artinya kita melakukan SQL query pada dataset ini, pada tab analysis kita pilih SQL query. Kemudian kita hapus dulu sebagai default. Kemudian pada select dataset kita pilih dataset yang ingin kita query. Kemudian pada select kita pilih seluruh field-nya. Kemudian pada where kita masukkan condition-nya. Misalkan name-nya itu kita get unique value dari field atributnya. Misalkan name-nya sama dengan ini. Kita jangan lupa pilih operatornya sama dengan. Kemudian kita pilih show result-nya. Apakah kita ingin memunculkan dalam atribut table, highlight di peta, dan juga highlight di sini. Highlight di sini ini untuk 3D, jadi tidak perlu kita klik. Kemudian save result-nya, hasil dari query-nya, kemudian kita klik query. Oke, bisa kita lihat ini adalah atribut yang memiliki nama ini, Yulin, kemudian ini adalah daerahnya. Kemudian dataset baru yang dibentuk adalah query result. Ini. Jadi sebenarnya kita bisa membuka beberapa map window bersamaan. Jadi kita view, misalkan saya buka ini dan juga atribut table. Nah, kita bisa view map window ini secara bersamaan menggunakan associated browsing. Kita pilih yang ini dan yang ini. Maka akan muncul secara bersamaan query result, atribut table-nya, dan juga maps-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada paper maps yang belum di georeferensi. Kita bisa close dulu workspace yang ini, karena kita akan membuka workspace yang baru. Ini bisa saya klik no, karena tadi saya sudah save. Dan saya tidak ingin menyimpannya lagi. Kemudian kita buka digitization.udb pada exercise 1. Kita klik kanan, open file data source, kemudian buka training data, kemudian exercise 1, pilih yang ini, digitization.udb, klik open, kemudian kita bisa expand, ini ada result adjust. Oke, mungkin bukan yang ini datasetnya, karena ini sudah dihapus beberapa datasetnya, saya coba buka yang lain. Sini. Oke, jadi pas di-expand dia ada beberapa data, ada data JPEG yang belum punya sistem koordinat. Kemudian ini karena saya sudah menggunakan latihan ini, jadi saya sudah memiliki hasilnya. Kemudian ada reference point dan ada hasil digitasinya. Oke, kita bisa buat data source baru kalau kita ingin membentuknya dari awal. Kemudian kita klik kanan, new file data source, kita buat di sini. Edisi 21. Klik save, kemudian kita import datasetnya. Import dataset raster yang tidak punya sistem koordinat atau harus dilakukan georeferensi. Ini ada New Haven 1984. Nah, kita buka sebagai image. Klik import.
Kemudian di sini akan muncul sebagai node dataset yang baru di data source edisi 21. Kita bisa klik untuk lihat seperti apa datanya. Kalau datasetnya tidak punya sistem koordinat, artinya dia dalam bentuk planar coordinate system. Maka kita harus bentuk sistem koordinatnya menggunakan georeferensi. Bagaimana caranya georeferensi di Supermap iDesktop? Georeferensi di Supermap iDesktop itu namanya adalah registrasi. Gitu. Jadi kita masuk ke Start, kemudian Registration. Ada dua jenis registrasi. Yang pertama kita bisa melakukannya dengan menggunakan reference point, atau kita bisa menggunakan menggunakan koordinat yang ada pada petanya. Karena saya sudah punya reference point-nya, jadi kalau kita buka reference point-nya, ini adalah 4 titik yang berkorespondensi dengan 4 sudut yang ada pada peta. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan reference point ini dibandingkan dengan menggunakan koordinat informasinya. Jadi ada dua cara sebetulnya. Saya close dulu reference point-nya. Kita masuk ke Start, kemudian registrasi, klik New Registration. Klik New Registration. Kemudian kita pilih Select the Registration Data, adalah data yang mau kita georeferensi. Berarti bukan yang reference point, tapi yang ada di edisi 21 data source, pilih yang New Haven 1984. Kemudian kita klik Next, dan kita pilih reference datanya kalau memang ada. Kalau tidak ada, kita bisa langsung finish. Kalau saya untuk latihan ini, saya punya reference point. Jadi kita bisa klik reference point, kemudian klik OK, kemudian finish. Maka akan ada dua windows yang muncul secara bersamaan. Minimal 4 titik kita jadikan titik ikat untuk georeferensinya. Ini saya tidak terlalu detail, jadi mungkin errornya akan cukup besar. Tapi dalam melakukan georeferensi, sebetulnya error yang baik adalah 0, sekian. Kalau misalkan masih di atas 1, itu lebih baik teman-teman mengulang. Jadi cara memilihnya itu bisa klik 1, kemudian pindah ke sini 1. Atau kita bisa klik langsung semuanya dulu, 1, 2, 3, 4 pada registration layer. Kemudian kita pilih poin yang bersamaan juga pada reference layer dengan order yang sesuai. Jadi kalau arahnya kita dari kiri atas ke kiri kanan, maka di sini juga harus dari kiri atas ke kiri kanan. Oke, karena kita punya reference point, ini lebih mudah sebetulnya karena kita tinggal klik reference point-nya. Atau misalkan jika teman-teman ada data KML yang bisa dijadikan reference point juga bisa, atau misalkan ada data ortofoto yang bisa dijadikan referensi juga bisa diklik di bagian reference layer. Atau teman-teman juga bisa mengklik di target point ini. Kita tinggal masukin angkanya berapa. Gitu. Kemudian klik calculate error. Nah, di sini bisa dilihat errornya lebih dari 1 sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau misalkan lebih dari 1, lebih baik diulang kembali. Cuman karena ini hanya exercise, mungkin kita bisa langsung registration. Cuma saya ingin mencontohkan bagaimana kita mengulang kembali proses pemilihan titik ikat. Itu bisa tinggal kita hapus saja, delete. Gitu. Bisa dilihat di sini 1 poin terdelete, maka kita harus memilih poin lainnya. Gitu. Kemudian calculate error lagi. Nah, sekarang kan 0. Kalau misalnya masih sudah 0, sekian, itu bisa kita registrasi. Kemudian ini result data source-nya adalah edisi 21, result data set-nya adalah adjust, atau kita bisa ganti namanya hasil misalkan. Kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa muncul hasilnya di data source edisi 21. Oke, selanjutnya kita bisa lihat hasilnya. Double klik. Nah, ini hasil dari georeferensi. Bisa dilihat ini kemiringannya mungkin akibat dari error yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kita akan setelah georeferensi bisa dilihat di sini juga sudah ada sistem koordinatnya yang sama dengan sistem koordinat dari reference point.
sorry sebentar. Oke, reference point ini koordinatnya ini, dan hasilnya juga ini koordinatnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah dataset baru untuk mendigit paper maps ini. Caranya klik kanan, kemudian pilih new dataset. Kemudian karena saya akan mendigit polygon, maka ini bentuknya adalah region. Di sini dataset name-nya kita bisa ganti misalkan bangunan. Kemudian koordinat sistemnya kita bisa pilih, tapi kita klik dulu tanpa koordinat sistem. Nah, sebelum kita mendigit, pastikan bahwa koordinat sistemnya sudah sesuai atau sudah sama dengan referensi kita. Nah, caranya klik kanan, kemudian properties, pilih yang koordinat. Nah, ini masih planar koordinat sistem, karena pertama kali kita bikin dataset baru, itu koordinat sistemnya akan planar. Kita bisa copy atau kita bisa reset koordinat sistemnya. Kalau kita copy dari dataset data source edisi 21, dataset yang kita pilih adalah hasil, maka klik OK, maka koordinat sistemnya akan mengikuti. Atau kita juga bisa reset dan kita cari more, kemudian kita cari sistem koordinat yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita drag layer bangunan, dataset bangunan sebagai layer baru di maps yang ini, maps hasil at edisi 21. Kemudian kalau kita ingin melakukan proses digitasi, itu kita bisa klik tombol editing ini. Kemudian kita klik region. Kemudian kita bisa mulai mendigit. Kita klik kiri, kemudian klik kanan kalau sudah selesai. Gitu. Kemudian kita bisa klik beberapa. Ini sebenarnya ada beberapa tipe polygon yang bisa kita pilih. Misalnya rectangle, ada right angle, kemudian ada arbitrary polygon, dan yang lainnya. Kemudian ada namanya factorized region kalau di Supermap. Sebelumnya kita harus setting dulu, misalkan kalau toleransinya 50 ini trial and error. Kemudian kita klik factorized region dan pilih salah satu pixel. Jadi ini akan mendigit secara otomatis bergantung pada pixel yang diklik. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini ada beberapa records yang sudah kita digit. Kita bisa klik kanan kalau sudah selesai melakukan proses digitasi dan matikan editable function-nya. Kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin menambah field atribut yang baru? Kalau kita lihat di sini, kita klik kanan, browse attribute table. Ini kalau kita hide sistem field yang default yang ada di Supermap, maka tidak ada field apapun pada bangunan ini. Artinya kita harus buat. Kita masuk ke klik kanan, properties, kemudian pilih attribute table, dan di sini kita pilih klik new. Dan misalkan pemilik bangunan. Klik apply. Oke, sebentar. Oke, kita bisa klik yang baru, kemudian masukkan namanya, dan klik apply. Oke, ini ada pemilik. Tapi kita bisa lihat tadi saya tidak set long tipenya, maka ini cuman kita bisa masukkan angka. Jadi kita bisa hapus dulu, kita masukkan tipenya juga. Karena ini pemilik, berarti tipenya adalah teks. Kemudian di sini bisa default. Ini kalau misalnya kita masukkan hyperlink, gitu. Kita klik apply. Nah, kita bisa masukkan nama pemiliknya, misalkan Budi. Saya bisa drag kayak di Excel, bisa drag ke semuanya, gitu. Atau kita bisa masukkan satu-satu. Kalau kita bisa kayak gini, atau kita bisa ganti semuanya secara bersamaan dengan klik kanan, update field. Nah, assign to all, misalnya operation value-nya adalah apply.
gitu. Kalau kita balikan lagi ke Budi. Begitu cara mengisi kolom atribut table. Kemudian kalau kita, berarti artinya kalau kita klik, itu akan muncul name pemiliknya, properties pemilik, field atribut pemilik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan editing atau sudah melakukan digitasi, itu kita tidak perlu menyimpan lagi bangunannya atau menyimpannya sebagai maps kalau misalkan tujuan kita hanya menambah record dari features datasetnya. Jadi kita hanya tinggal menonaktifkan editing function-nya dan sudah selesai. Nah, bagaimana cara mengekspor? Misalkan kalau kita ingin mengekspor, kita klik kanan pada datasetnya, kemudian export dataset. Nah, pilih export type-nya, misalkan CSV, CAT, shapefile, dan lain sebagainya. Kalian shapefile, terus masuk ke export path-nya. Dan kemudian klik export, maka akan muncul di sini. Nah, sebagai bangunan SHP. Oke, saya rasa untuk video edisi kedua ini sampai di sini. Kemudian selanjutnya akan dilakukan spatial analysis pada video edisi ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.